Di siang hari yang sangat cerah, ada sebuah sekolah dengan kelas yang sedang belajar. Pada saat itu, proses belajar mengajar dalam kondisi kelas yang sangat beragam. Ada yang mendengar penjelasan ibu guru dengan baik, ada yang tidak fokus dengan pelajaran, bahkan ada yang sesekali yang menguap. Wah, ternyata sekarang sudah jam 1 siang, waktunya kita pulang. Sampai jumpa besok anak-anak. Ingat, kalau ada gempa, segera lindungi kepala, masuk kolong meja, dan menjauhi kaca. Setelah gempa reda, segera lari ke lapangan terbuka. Murid-murid pun satu persatu meninggalkan kelas dan menuju gerbang sambil menunggu jemputan mereka. Di sana ada 5 murid yang masih menunggu jemputan, yaitu ada Ara, Satria, Vina, Bima, dan Kiki. Panas sekali hari ini. Aku minta beli es krim nanti sama mamaku. Iya, panas sekali. Tadi sampai-sampai aku tidak fokus mendengarkan apa yang ibu guru bilang. Tapi kamu tahu kan apa saja yang dilakukan kalau ada gempa? Seperti yang ibu guru bilang tadi. Tetap tenang, lindungi kepala dengan buku atau tas, segera berlindung ke bawah meja, ketika gempa reda, lari ke lapangan terbuka. Ya, seperti itulah yang tadi ibu bilang. Ih kan, aku nanya Satria. Hehehe, maaf. Tapi aku takut bila ada gempa. Kamu jangan takut Ki, nanti kalau kamu takut, nanti tidak bisa melindungi diri dengan baik loh. Iya betul, jangan takut, tetap tenang, dan jangan lupa lindungi kepala. Maksudnya, Rah? Iya, jangan panik. Kalau Kiki panik dan nangis, nanti Kiki lupa lindungi diri. Kalau tiba-tiba ada gempa, dan waktu itu Kiki lagi belajar, terus sekarang Kiki panik dan Kiki nangis, Kiki berlari terus, Kiki lupa berlindung di bawah kolong meja. Kiki malah ke arah jendela, dan ternyata jendela Kiki pecah dan bisa saja kan kena kaki Kiki dan bisa luka. Seperti itulah kira-kira. Kamu banyak tahu ya? Itu kan seperti yang ibu bilang tadi. Masa kamu tidak dengar? Hehehe, tapi kenapa mesti takut? Aku biasa saja tuh kalau seperti itu. Tapi kamu harus tetap hati-hati Satria. Kita tidak tahu kapan gempa itu datang. Ya, aku tidak akan takut dan panik, Ara. Bagus, good job Kiki. Itu mamaku datang. Aku sudah dijemput. Aku duluan ya. Dadah. Hati-hati, Ara. Dadah. Satu persatu mereka pun dijemput dan pulang ke rumah masing-masing. Saat itu hari pun mulai gelap dan mereka sedang asik melakukan aktivitas masing-masing di rumah mereka. Vina sedang makan dengan nikmatnya bersama keluarga. Lain halnya dengan Bima. Bima saat itu sedang asik menonton televisi bersama saudara-saudaranya. Kiki saat itu sedang asik menggambar di kamarnya di atas meja belajar. Ketika Kiki sedang asik mewarnai di kamarnya, tiba-tiba Kiki merasa buku di atas mejanya bergoyang dan dia pun ikut bergoyang di atas kursi. Kiki pun terkejut dan segera masuk kolong meja dan melindungi dirinya. Lain halnya dengan Fani. Fani saat itu sedang makan. Ketika Fani merasakan ada gempa, Fani langsung menjauhkan diri dari piring kaca yang berbahaya bila terjatuh dan bisa mengenai dirinya. Dan Fani pun segera masuk kolong meja dan melindungi dirinya. Mima saat itu sedang asik menonton di ruang tamu rumahnya. Ketika mereka sedang asik menonton, tiba-tiba mereka merasakan goyangan.
Bima dan saudaranya segera keluar dari rumah, di mana saat itu pintu depan rumah Bima sedang terbuka lebar. Ketika mereka di luar rumah, Bima dan saudara-saudaranya segera menjauhi parabola dan pohon. Mereka takut sewaktu-waktu parabola dan pohon itu dapat roboh dan mengenai mereka. Mereka segera pergi ke daerah terbuka tepat di depan rumahnya, dan mereka merasa aman di sana. Di tempat lain, ada Ara yang sedang asik melihat bintang-bintang di langit di depan terasnya pada malam itu. Ara kagum sekali melihat banyaknya bintang pada malam itu. Tiba-tiba, Ara merasa badannya bergoyang-goyang. Dan Ara segera lari ke sisi terbuka di depan rumahnya, sambil menunggu gempa reda. Bagaimana dengan Satria ya? Saat itu, Satria sedang bermain handphone di kamarnya. Tiba-tiba, tempat tidur Satria bergoyang-goyang secara perlahan dan menimbulkan bunyi ngek, 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 ngek. Seperti itu bunyinya. Satria panik. Ada apa ini? Satria pikir. Lama-lama, goyangan itu pun semakin kencang. Satria menjadi semakin takut. Dan dia langsung melompat dari tempat tidurnya dan kepalanya terjatuh membentur lantai. Saat itu, goyangan gempa masih terasa. Satria tidak tahu mau kemana. Kemudian dia coba bangkit berdiri dan menuju dekat kaca jendela. Dan ternyata kaca jendela pecah. Dan Satria semakin takut. Dia ingin segera berlari keluar. Saat Satria ingin berlari, ternyata kaki Satria terkena pecahan kaca jendela. Kemudian Satria pun mencoba untuk keluar dengan kaki yang tertatih-tatih akibat dari kena pecahan kaca jendela tadi. Dan ternyata ketika Satria membuka pintu kamar, gempa sudah reda. Dan Satria pun menangis. Inilah akibatnya karena tidak mendengarkan ketika pelajaran berlangsung. Bahwa ketika ada gempa, segera lindungi kepala dan melindungi diri di bawah kolong meja dan menjauhi kaca supaya kita terlindungi. Aduh, kasihan sekali Satria ya.